Nah, yang juga cukup mengejutkan itu Pak Jokowi kan yang harusnya bertanggung jawab soal lapangan pekerjaan, bagaimana juga dia janjikan sebelumnya. Tapi justru dia mengingatkan itu sebagai berbahaya, gitu ya. Dan dia menyebutnya too few job, too many people, begitu yang untuk menggambarkan sempitnya lapangan kerja dan banyaknya pengangguran. Dan ini kan menjadi tanggung jawabnya Pak Jokowi ya, jangan berkeluh kesah gitu. Terus bagaimana kita juga kita menjelaskan soal skandal anak-anak presiden, termasuk skandal Fufu Fafa yang diduga adalah wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming, kemudian skandal private jet, dan ini anak yang melibatkan anak dan menantu Jokowi, dan yang paling parah itu adalah banyak sekali skandal-skandal kebocoran data. Bahkan datanya Pak Jokowi dan para menteri pun juga ini bocor. Iya betul, ada rentetan peristiwa hari-hari ini, dimulai dari kasus, terutama dimulai dari kasus private jet, lalu berkembang menjadi isu tentang money laundering, isu tentang penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi bisnis. Masuk lagi dalam isu Fafa Fufu yang udah sebulan ini, dan orang mulai melihat bahwa ada pola di situ yang diorkestrasi mungkin oleh kekuatan asing atau mungkin oleh orang dari dalam istana sendiri itu. Lalu muncul masalah debat soal sepak bola, naturalisasi, apakah itu penting, apakah yang lebih penting adalah menghidupkan ide bahwa Indonesia bisa menumbuhkan bibit-bibit barunya itu dengan sedikit meminjam kapasitas pemain-pemain asing. Itu semua debat yang harus kita pahami sebagai kegelisahan kita untuk menghasilkan prestasi. Lalu ada soal yang terakhir, misalnya soal Kadin yang sampai sekarang statusnya seolah-olah tidak mau diselesaikan tuh. Dan kita melihat bagaimana kegelisahan itu muncul dalam bentuk kasakusuk tuh, si ini faksi ini, si faksi itu. Lalu kita bikin analisis sebetulnya kan. Dan menganalisis artinya mencoba melihat dari perspektif yang lain, bukan dari perspektif mainstream kan. Itu yang ingin kita, atau yang sering saya terangkan di dalam semua talk show, dalam semua orasi atau kuliah umum tuh, yaitu melihat Indonesia dari perspektif lain. Karena perspektif yang ada sekarang adalah perspektif mainstream yang kita duga Presiden Jokowi bisa nggak beri kita semacam panduan etik. Tidak mungkin. Bisa nggak Presiden kasih semacam panduan konstitusional? Dia juga nggak bisa lakukan tuh. Jadi semua hal itu terpencar dan perlu semacam aglutinasi itu dikumpulkan kembali supaya kita mampu untuk menunjukkan bahwa kita macetnya pertama kali di sini, lalu critical point berikutnya ada di sana, dan karena itu mesti ambil jalan alternatif sebentar tuh, menyimpang sedikit untuk balik pada jalan utamanya itu, yaitu jalan keadilan dan jalan kemakmuran kan. Kan semua itu memerlukan pemikiran konseptual. Jadi kalau semua diselesaikan dengan ngomel, marah-marah atau ngancam, itu artinya kemampuan kita berpikir ditanggalkan justru oleh keinginan kita secara emosional. Jadi bagian-bagian itu yang akan memperburuk keadaan tuh. Ini refleksi saya kira-kira begitu.